adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi di Renungan Habatus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan bagi anak-anak dan setiap mereka yang boleh mendengar, boleh menjadikannya aplikasi di dalam hidup mereka Bapa. Tuhan, hanya ini doa hamba-Mu. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini kakak akan membacakannya bagi kita semua. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 4. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, adik-adik, di sini kakak memberi tema yaitu hati yang suka memberi. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus untuk menolong jemaat di kota Korintus supaya mereka hidup dengan benar dan hidup saling mengasihi. Nah, pada bagian ini juga di mana Rasul Paulus mengajarkan tentang mengumpulkan persembahan dan membantu orang-orang yang percaya di Yerusalem yang sedang membutuhkan karena mereka mengalami kesusahan, sehingga Rasul Paulus menyuruh orang-orang yang percaya di sana itu untuk mengumpulkan persembahan. Nah, di mana di sini adik-adik ya, Rasul Paulus ini ingin jemaat itu belajar untuk memberi dengan teratur dan dengan ketulusan hati. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada mereka supaya mereka itu memberikan apa yang mereka punya dengan ketulusan hati dan bukan bersungut-sungut adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan juga belajar mengenai tentang hati yang suka memberi adik-adik. Nah, adik-adik, apakah kalian juga pernah memberi makanan atau mainan dengan teman-teman? Ya, tentunya adik-adik pasti saling membantu dan saling berbagi satu sama lain. Nah, bagaimana sih rasanya ketika adik-adik membantu teman-teman yang sedang mengalami kesusahan? Pasti tentunya adik-adik merasakan senang, bangga karena kita sudah menolong satu sama lain. Tuhan juga senang kalau kita mau berbagi dan memberi kepada orang lain. Dalam bacaan ini, Paulus mengajarkan supaya setiap orang itu menyisihkan sedikit dari apa yang mereka punya. Mereka tidak perlu menunggu banyak, tetapi bisa mulai dari hal kecil. Nah, yang paling penting adalah hati yang mau memberi. Di sini Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, tetapi Tuhan di sini melihat hati kita. Apakah kita memberi dengan sukacita atau kita memberi dengan bersungut-sungut? Nah, Tuhan melihat setiap ketulusan hati kita. Karena itu adik-adik, kita harus memberi dengan penuh sukacita. Bayangkan kamu mempunyai satu permen, lalu kamu melihat teman kamu tidak mempunyai apa-apa. Kamu bisa saja menghabiskan permen itu sendiri, tetapi kamu memilih untuk membaginya, meskipun hanya setengah permen. Nah, tentunya temanmu akan merasa senang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan tersenyum melihat kebaikan hati kita.
melihat ketulusan hati kita mau berbagi kepada teman kita yang sedang tidak punya apa-apa. Nah, adik-adik, yang menjadi aplikasinya di dalam setiap kehidupan kita itu, yuk kita belajar terus mempunyai hati yang suka memberi. Kita belajar untuk menyisihkan sedikit uang jajan kita untuk persembahan di hari Minggu. Terus kita juga belajar untuk berbagi makanan dengan teman kita. Jika teman kita tidak punya makanan, kita belajar untuk membagikannya kepada mereka juga. Nah, selain itu juga adik-adik, kita menolong orang yang membutuhkan. Ketika ada orang yang sedang kesusahan, kita segera untuk menolong mereka. Selain kita menolong mereka juga adik-adik, kita belajar untuk memberi dengan hati yang senang, bukan dengan hati yang terpaksa. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan kita yang sungguh-sungguh, bukan karena keterpaksaan. Jadi adik-adik, Tuhan ingin kita punya hati yang suka memberi. Walaupun kecil, kalau diberikan dengan kasih, itu sangat berharga di mata Tuhan. Yuk, mari kita jadi anak-anak yang suka berbagi dan membawa sukacita bagi orang lain. Sekian renungan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kami memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan bagi pekerjaan-Mu, bagi setiap orang yang membutuhkan Bapa. Tuhan, biarlah setiap firman ini boleh terus kami tanamkan di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Hanya doa hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di renungan Habatus selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.